pendengar kita emang menerima kata-kata yang seperti itu, lebih suka sama kata-kata yang seperti itu gitu. Hasilnya emang sesuai ekspektasi kita dari awal gitu kan, dan emang apa yang kita pengen emang kayak gitu makanya kan kita ke Malang. Kalau mau perkotaan di sini aja gitu. Untuk Daun Jatuh sendiri kayak yang tadi gue bilang, Will, jadi kita tuh kan sebenarnya stance-nya kita adalah we want to support artists to make their dreams come true in terms of their musical vision kan. Nah, untuk Daun Jatuh sendiri memang dari awal pertama kita approach mereka tuh punya mimpi untuk pengen bisa punya EP atau punya album, punya konsistensi rilis. Ya bisa juga dari setiap rilis satu ke rilis selanjutnya selalu ada hal-hal baru yang bisa ditawarkan untuk pendengarnya mereka. Nah, itulah yang kita support gitu. Dan planning kita untuk mereka sebenarnya whatever their dream is about, we're here to help them making it come true gitu. Jadi so far untuk di tahun 2002 ini kita udah produksi beberapa lagu lagi ya. Kemarin udah habis workshop juga beberapa lagu baru lagi. So stay tune aja. Untuk Hamparan Hijaunya juga teman-teman Hamparan Hijau, teman-teman media semuanya stay tune karena mereka akan ada banyak karya baru lagi yang gak kalah bagusnya dari apa yang udah mereka rilis sebelum-sebelumnya. Pokoknya ini lagu kita bakal keren-keren nanti di tahun ini. EP pertama kita cepet rampung. Kita maunya rampung di tahun ini. Terus juga mungkin di tahun ini kita ada kolaborasi ya sama artis lain. Semoga kita tunggu aja ya. Oke. Itu emang terjadi gitu aja ya, model kita emang Ngalir aja gitu ya. ngalir aja. Emang kita mau arahnya ke situ. Terus juga marketnya ke situ gitu kan. Emang pendengar kita emang menerima kata-kata yang seperti itu, lebih suka sama kata-kata yang seperti itu gitu. Obviously kalau ngomongin tease hari tadi soal Daun Jatuh, teasingnya kan udah buka tuh, right? Di bulan ini pun kita juga akan ada banyak rilisan lain. Minggu ini aja kita merilis 2. Kemarin kita ada rilisan dari Raffi Sudirman, Don't Call My Name, yang kita rilis di hari Rabu. Hari Jumat ini ada Daun Jatuh, ya kan? Kedepannya kita akan ada rilisan dari Jinan, akan ada rilisan dari Hanin, kita akan ada rilisan dari our new signing juga, Kara Chenoa. Terus there are some new exciting artists dari Sauna Parkland yang akan kita sign juga nih, yang lagi dalam proses ngobrol-ngobrol. Ya, gimana Will? Jadi oke gak nih? Langsung aja kita tahu dong. Ya. Willy, terus banyak hal-hal menarik yang akan keluar dari Warner Music Indonesia terutama di tahun ini sih. Basically, we're here to make some cool and exciting new music for Indonesian music landscape. Mudah-mudahan kita bisa memberikan suatu bukan hal yang baru, tapi lebih warna yang berbeda dan warna yang making the industry more exciting again this year gitu. Jadi kalau menurut gue sih, gue ngeliat kita sebagai band ya dibantu untuk musiknya sama Bang Ibnu Dian itu makin lama makin bisa dilepas sama Bang Ibnu ya. Kayak di awal kita ketemu Bang Ibnu di lagu Momen itu banyak tweak yang harus dilakukan sama Bang Ibnu karena kitanya juga belum biasa. Oke. Gitu kan, kita udah ketemu, akhirnya kita ngobrol-ngobrol segala macem. Mulai di yang Tas Laras kita udah mulai bisa ngikutin alurnya Bang Ibnu, kita udah mulai bisa kayak kita juga punya kayak gini kok Bang, kita kayak gini. Akhirnya kita di situ udah mulai banyak diskusi dan akhirnya di Malang ya kita bisa menghadirkan sesuatu yang baru dibanding Momen dan Tas Laras juga karena adanya perkembangan dari diri kita masing-masing juga gitu. Rampung EP ya. Halo, kapan lo? Kita targetin akhir tahun ini sih, Desember atau November mungkin. Kalau ada bulan setelah Desember itu kayak gue pilih deh. Jadi yang tadi udah gue ceritain juga kan, si lagu Malang ini yang berawal dari puisi yang gue tulis untuk Kota Malang, yang dimana gue kuliah di sana, terus tiba-tiba pandemi, gue udah nggak bisa kuliah di sana lagi, dan gue emang lagi rindu sama Kota Malang. Terus gue tulis puisi itu malam-malam, dan besok paginya baru kepikiran kenapa nggak dijadiin lagu aja nih, karena emang kita lagi proses workshop juga gitu kan sama Daun Jatuh. Yaudah akhirnya gue bentuk jadi sebuah lirik
yang gue bungkus menjadi sudut pandangnya itu seseorang terhadap seseorang, biar universal lah gitu kan, biar bisa diterima sama banyak orang di luar sana gitu. Terus judulnya Malang, jadi sebenarnya ada dua arti. Awalnya emang kita sempat debat ya anak-anak Kedon Jatuh ya. Oh, debat gimana tuh? Sampai tonjokan itu dong. Enggak, kita debatnya? sempat diskusi sehat lah. Judulnya Malang kenapa gitu kan. Terus akhirnya pas itu yang nolongin gue Bang Ibnu ya. Iya kan? Bang Ibnu bilang nggak apa-apa judulnya Malang karena emang nasib dua orang ini Malang gitu. Oh, gitu. Jadi kalau buat secara universalnya nasib dua orang ini Malang, kalau buat diri gue pribadi karena gue nulis ini buat kota Malang gitu sih. Jadi dua-duanya dapet lah. Nah. Sejujurnya karena pandemi ini malah kita jadi mudah untuk bermusik. Oh gitu ya malah. Iya, karena kita berapa orang sih kita? Tiga orang kuliah di luar kota. Iya. Gue di Malang, dia di Malang, dia di Solo. Betul. Jadi malah karena pandemi inilah kita berkumpul lagi gitu. Oh gitu. Awalnya emang kita udah nggak ada harapan lagi nih buat di Daun Jatuh karena awal kan kita udah bisa gitu kan. Terus ya udah deh didiemin dulu gitu. Akhirnya pandemi, ya udah kita ngumpul lagi bikin lagu lagi gitu. Nice. Nah justru ini sebentar lagi kita akan berkuliah offline jadi malah tantangan ini baru mau datang gitu tantangannya. Nah, tapi itu bisa diatasi oleh Warner Music Indonesia. Amin. Kalau filosofi Daun Jatuh sendiri itu awalnya kan kita band di SMA kita, terus sebelumnya emang kita punya band masing-masing. Oke. Ajil dulu main metal, main rock gitu ya. Sekarang jadi yang mewek-mewek namanya, galau-galau. Emang kita semua nih berenam punya band masing-masing. Habis itu karena udah kelas 3 SMA, biasalah pada fokus buat nyari kuliah apa gitu. Akhirnya bubar band sebelumnya. Terus akhirnya kita yang masih pengen ngeband, akhirnya kita bikin band. Nah, namanya Daun Jatuh. Kenapa? Jadi diibaratkan kita berenam ini adalah daun yang jatuh dari pohon yang berbeda. Untuk kuliahnya, kalau gue sendiri kuliah di Universitas Brawijaya. Oke. Bersama William juga. Nice. Oh, tapi binus anda beda. Apa ya? Ya kita senang sih ngeliatnya perkembangan musik di Indonesia. Musisi-musisi daerah sudah mulai bermunculan gitu kan. Bukan yang di ibu kota aja. Contohnya di Malang gitu kan, ada Koldiak, ada Sal Priadi, ada Madukina, banyak lah di Malang juga. Terus ya kita juga bukan anak ibu kota ya, kita pinggiran ibu kota Tangerang. Jadi ya senang aja sih, maksudnya musisi-musisi daerah udah mulai bermunculan gitu di permukaan. Mantap lah. Nice. Keren, Koldiak, Sal Priadi.